Gawia Soa adalah cara suku Bidayuh Bijagoy merawat nafas kehidupan. Ruang sakral tempat peluh para petani dan berkah hasil panen padi di lebur. Dalam suatu altar rasa syukur yang agung kepada Sang Pencipta. Di balik keindahan ritus purba di Bungkupua ini, berdiri sosok Pingubak Gawia. Sosok yang menjadi penghubung komunikasi dengan alam dan roh para leluhur. Tabi topa iyang sumuk iyang babay koy tikulog koy bigopu muliak boy muliak baa muliak boy. Waktu pagi saat matahari belum tegak meninggi, Pingubak Gawia, sang perantara doa di altar Boliguna di kampung purba ini. Sebuah pesta besar wujud syukur pada Sang Pencipta, Gawia Soa, dimulai dari tempat ini. Didampingi tukang gawia juga dayung boli. Prosesi sakral ini hanya dilakukan para ahli waris pemilik benda-benda keramat yang tersimpan di Boliguna. Sudah menjadi aturan adat secara turun-temurun. Pelaksanaan ritual meminta izin dilakukan 3 kali. Disebut juga 3 sekapur siri. Kita minta supaya dilindungi kita yang buat buat keramaian di sana kan mungkin ada roh-roh nenek moyang kita dengan kenapa karena cucu ini buat ribut-ribut gini gitu, nanti kan dia marah. Kalau marah bukan dia masih hidup, kan dia lah lain tempatnya. Kakek-kakek kami minta tolong dengan dia bisa ditolongi. Itu makanya tiap tahun gitu juga diulangi. Dikasih makan nih saya aja katanya. Yang dia cepat tanya pakai apa, kami mau kasih makan, dia bilang itulah dengan sekapul silih aja gitu, yang seperti tadi. Satu persatu dari tukang gawia atau pelaksana ritual pemilik waris menyampaikan maksud dan tujuan ritus, yakni memberikan persembahan, memanggil roh leluhur, dan meminta doa kepada Tuhan bahwa akan melaksanakan gawai tahunan agar tidak ada halangan dan rintangan, diberikan kelancaran serta keselamatan dari seluruh rangkaian hajatan. Selamat selamat kanundingan jaga benar-benar. Cuma jangan minta yang jahat gitu. Kalau yang baik itu serbaguna kita minta pasti dikaburi gitu. Karena acara
mohon izin kepada leluhur, sudah selesai ritualnya kita buat. Jadi bagi Bapak Ibu yang beragama Katolik yang mau ikut misa syukur gawai pada hari ini, Boliguna adalah tempat menyimpan benda-benda peninggalan leluhur, berupa serpihan tengkorak manusia, tanduk rusa, dan batu kata. Suku Bidayuh Bijagoy meyakini, ia bukan sekedar tempat menyimpan, ia juga menjadi tempat terhubungnya 3 dimensi ruang dan waktu, antara manusia, alam, dan Tuhan. Gawia Sowa adalah tradisi leluhur yang syarat nilai adat dan budaya lokal. Sehingga dalam setiap ritual dan seluruh rangkaian acara harus dipimpin pelaku adat yang sudah memenuhi syarat dan sesuai kriteria aturan adat. Pingubak Gawia menggawangi semua prosesi acara adat dari awal sampai puncak acara. Untuk menjaga keberlanjutan adat leluhur, ia juga dibantu pelaksana adat, baik laki-laki yang dinamakan tukang gawia, maupun pelaksana adat perempuan yang dinamakan dayung boli. Saya ya khususnya yang orang dipercayai. Saya cuma tahu kuncinya aja. Pokok-pokoknya itu yang saya sebut. Ya, kalau padi saya panggil pokoknya sih yang punya padi dulu kan namanya situtun. Itu harus kita tidak lupa sebutnya. Laki-laki yang sudah berusia 71 tahun ini mendapatkan amanah sebagai pingubak Gawia atau pemimpin ritual adat Gawia. Ritual demi ritual dalam tradisi Gawia Sowa seluruhnya berpusat pada bangunan sakral di Balai Adat Jagoy Babang di bawah bukit. Pingubak Gawia dalam melaksanakan prosesi ritual selalu bersama pinyigal, penari laki-laki atau tukang Gawia dengan baju adat bojuh sigal. Sedangkan penari perempuan atau dayung bolih dengan baju adat bojuh bolih. Pinyigal mengangkat tangan bermakna memohon dan meminta apa yang dihajatkan dapat dikabulkan. Sedangkan dayung bolih cukup gerakan kaki dengan tangan tetap ke bawah karena menjunjung tinggi etika sosial.
Spontanitas para penari perempuan Dayung Bolih terus menari-nari, mengelilingi wadah dan sesekali memegangnya sampai liriknya usai. Pingubak Gawia tidak hanya mampu melafalkan doa dan pujian kepada Tuhan, melainkan juga terampil melantunkan syair yang kental bahasa lokal Dayak Bidayung. Orang menyebutnya sanggi. Sementara proses melantunkan lirik khas ini, orang mengenalnya dengan nyanggi. Tujuan dari ritual ini untuk memuja roh yang ada di dalam lasang tersebut. Roh di dalam lasang itu yang melindungi Dayung Bolih. Maka ritual ini dinamakan dengan ngidaan lasang. Ketika keramaian di puncak Bungkupua sejenak melandai, ritual Gawia Sowa bergerak menuju salah satu fasenya yang paling intim dan sakral, ritual Ngilaga. Pelaksanaan Ngilaga menuntut suku Bidayu Bijagoy untuk turun merunduk ke arah aliran sungai. Disinilah, di antara gemercik air yang mengalir, batas antara alam manusia dan dunia tak kasat mata dijembatani kembali. Tidak boleh panggil kalau tidak ada bawal, tidak ada peralatan ritual itu. Itulah yang saya bilang tadi. Pertama itu apa namanya, roh padi itu yang namanya setutun-setundun itu. Jadi roh padi itu datang dengan dia, diam dengan dia. Mau apa? Datang dengan kami, Nek. Katanya dia kan seorang nenek yang tua. Mau apa kami kasih makan nenek, bukan ada beras kami katanya. Dia suruh pergi minta beras 7 biji aja, tapi nak habis-habis. Begitu ceritanya.
Makanya kita harus nyebut itu minta dengan dia. Kan dia ada tukang makan semungi putihnya ada. Dia mau dia tahu. Di balik setiap helai mantra dan rapalan doa yang dibacakan, ada satu tanya yang selalu membayangi hatinya. Bukanlah tentang, melainkan memanggil Sinopodi atau Dewi Padi untuk menjadi induk padi yang kelak akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Bukan semungi putih ini. Mau mit nih. Ya kerusung kumogan semungi putih. Sok siak batu siak botang siak toon siak kubak siak kamu siak. Melalui ritme balalang di tepi sungai ini, Pingubak Gawia sedang menunaikan tugas spiritualnya yang paling halus, memastikan bahwa makanan yang menghidupi fisik seluruh kampung tetap membawa berkah kesucian bagi jiwa mereka di musim yang baru. Yang kagongan karuangan kewangan. Kan dia ada tukang bukan semungi padi ndak balik. Jadi siak di sikak dia lial dia mau dia tolu dia diwai di mana. Tanggung jawab ini tidaklah ringan. Di pundak yang kian menua ini, Tadius Mikang memikul amanah dari garis keturunan yang panjang. Setiap percikan air dan usapan kain adalah janji setianya kepada leluhur, bahwa nadinya masih berdenyut, tradisi Dayak Bidayo tidak akan pernah padam. Tara. Oh ya. Gimana men? Pisan nguh juga. Ndok semungi pot dia. Tiap mau tiap talu tiap bebas tiap gogon. Sok toin pas toin babu di kamaningan. Begitu doanya. Ini kita ambil sedikit untuk ambil semangatnya. Kalau ke tambuk begini. Nah. Oh, betul-betul dia. Inilah waktu bagi Nguguah, sebuah momentum intim di mana batas antara yang kasat mata dan yang gaib melenyap melalui sebuah gerakan yang penuh takzim. Dalam rangkaian Nguguah juga terdapat proses bilajang. Tukang Gawia senior diperbolehkan untuk membawa persembahan atau sesajian. Ini menjadi simbol pengharapan untuk kelancaran acara serta kehidupan yang lebih baik. Tangan sang Pingubak Gawia mulai memegang erat ayak podi. Gerakannya bukan sekedar aktivitas menampi hasil panen, melainkan sebuah bahasa tubuh purba untuk membangunkan, memanggil, dan menuntun turun sang ibu Sinopodi, sang induk padi. Di bawah ayakan itu, masyarakat suku Bidayu Bijagoy percaya
Esensi spiritual dari kehidupan yang menghidupi mereka sedang turun dan mewujud. Minta kedinginan dari nenek moyang kita supaya turunkan kedinginan supaya tanaman kita subur. Segala makanan kita senang kita dapat gitu. Fungsi dari ajang yang dibawa untuk menangkap benih padi, namun sangat bergantung dengan rezeki masing-masing. Yang dia bilang gawe sawah itu karena sudah akhir waktu kita tanam, kita mau nanam lagi baru tuh, makanya gawe sawah, mau timbul ke sawah yang akan datang gitu ya, tuh namanya, makanya dikasih tahu bilang gawe sawah. Menjadi perantara yang memastikan Sinokpodi turun dengan selamat, membawa kehangatan, serta memberkati lumbung-lumbung di Bungkupua untuk musim-musim yang akan datang. Muliak boit muliak muliak boit muliak